Maka inilah barangkali fenomena yang kita saksikan hari ini, umat Islam belum bisa bersatu. Umat Islam masih merasa bahwa kelompoknya lah yang paling benar. Sehingga ketika diajak untuk bersatu, ketika diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada agamanya yang akan mempersatukan umat, seringkali enggan untuk mengikuti ajakan tersebut. Pemirsa Matan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengutip satu ayat yang mengandung banyak hikmah yang bisa kita teladani bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang terakhir, dua ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari kalangan kalian. Azizun alaihi ma anitum, berat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anitum, kesusahan kalian semua. Harisun, semangat, alaikum, atas kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman maka raufur rahim. Rasul adalah manusia yang penuh dengan kasih sayang. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallau, dan jika mereka berpaling, faqul hasbiyallah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbiyallah, cukuplah Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa, cukuplah Allah, tidak ada ilah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah kami bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menguasai aras yang agung. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan betapa keagungan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan bahwa dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan, seorang nabi, seorang rasul yang dia diberikan sifat azizun alaihi ma'anitum. Azizun alaihi ma'anitum. Rasul punya sifat yang sangat agung, sangat mulia, di mana Rasul mampu menjadi sosok yang merasakan penderitaan atas umat ketika umatnya menderita. Azizun, berat, alaihi, atas Rasulullah, ma'anitum, kesusahan kalian semua. Jadi sosok Nabi Muhammad SAW adalah sosok pemimpin, sosok Rasul, sosok utusan Allah Subhanahu wa taala yang peka terhadap umatnya. Ketika ada umatnya yang menderita, maka Rasul merasakan penderitaannya. Ketika ada umatnya yang terzolimi, maka Rasul adalah orang yang paling merasakan sakitnya dizolimi. Ketika ada umatnya yang sengsara, maka Rasul orang yang merasakan kesengsaraan yang dialami oleh umatnya. Azizun alaihi ma'anitum. Sehingga banyak kisah yang bagaimana menunjukkan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan penderitaan yang dirasakan oleh umatnya. Kita tahu bahwa ada kisah yang cukup berat, yaitu kisah di mana ada sahabat yang baru masuk Islam, satu keluarga kemudian dibunuh oleh orang-orang kafir. Satu keluarga ini dibunuh oleh orang-orang kafir, di mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya, beserta pengikutnya masih dalam kondisi yang sangat lemah, sehingga Rasul tidak
bisa merasakan melawan kezaliman oleh orang kafir terhadap tragisnya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap sahabat-sahabatnya, satu keluarga yang baru masuk Islam. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada keluarganya bahwa ayah ibundamu yang telah dizolimi oleh orang-orang kafir dibunuh oleh mereka, maka dia orang yang pertama masuk surga. Kabar gembira ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada putranya, sampaikan kepada anaknya yang pada saat itu merasakan beban penderitaan yang sangat luar biasa, sehingga dengan kabar gembira ini putra dari orang yang terbunuh tadi merasakan beban yang tadinya cukup berat, maka merasa ringan karena ada kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keluarga ini adalah keluarga Sumayyah. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Azizun alaihi ma'anittum. Berat yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya ketika mereka merasakan penderitaan. Barangkali sikap seperti ini yang harus mampu diteladani oleh kita sebagai umatnya. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperan menjadi seorang pemimpin. Dan tentunya ketika kita menyadari bahwa pada hakikatnya semua kita adalah pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan pada saatnya nanti akan ditanya akan tanggung jawab sebagai kepemimpinannya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Umatan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bahan evaluasi, ketika kita melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, banyak para pemimpin, banyak para penguasa yang kita saksikan, pemimpin dan penguasa yang hari ini menjadi pemimpin dan penguasa dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat kita, belum sampai kita rasakan bentuk tanggung jawab sebagai seorang pemimpin untuk merasakan beban penderitaan. Bahkan seringkali sebaliknya. Ada sosok pemimpin yang kemudian dia bersukacita di atas penderitaan rakyatnya. Ada pemimpin hari ini yang kemudian menikmati jabatannya, menikmati bentuk kekuasaannya. Sementara banyak masyarakat, banyak rakyat yang menderita, yang kemudian tidak mampu terselesaikan persoalan-persoalan yang dialami oleh rakyat yang menderita. Maka ini barangkali dengan kita meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, maka mudah-mudahan akan ada perubahan dalam kepemimpinan yang terjadi di tengah-tengah kita, tentunya dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Yang kedua, Rasulullah SAW adalah sosok pemimpin, sosok manusia, sosok Rasul yang begitu semangat mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk hidup mentauhidkan Allah, hidup beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mengajak umat manusia ke jalan yang benar, mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan kepada seluruh manusia, baik anak-anak, remaja, orang tua, bahkan orang yang sudah sepuh sekalipun, tidak terlepas dari semangat ajakan atau semangat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada dari kalangan remaja yang ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk menjadi seorang sahabat. Ada dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan orang tua
juga tersentuh oleh ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dari rakyat jelata, rakyat biasa sampai kepada raja juga tidak terlepas dari semangat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian terhadap orang-orang beriman, maka kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu amat sangat besar. Akhlak ini barangkali yang hari ini kita sulit kita temukan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat umat Islam. Karena tidak sedikit problematika yang seringkali terjadi di antara umat Islam adalah hanya gara-gara persoalan furu'iyah, hanya gara-gara persoalan perbedaan mazhab yang kemudian menjadikan tidak muncul kasih sayang, tidak muncul mahabbah, tidak muncul kecintaan kepada mereka. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada umat manusia yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadah, sudah menjadi seorang muslim, maka kasih sayangnya terhadap orang-orang yang sudah satu akidah, sudah satu agama, kasih sayangnya begitu besar. Bil mu'minina raufur rahim. Maka inilah barangkali fenomena yang kita saksikan hari ini. Umat Islam belum bisa bersatu. Umat Islam masih merasa bahwa kelompoknya lah yang paling benar. Sehingga ketika diajak untuk bersatu, ketika diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada agamanya yang akan mempersatukan umat, seringkali enggan untuk mengikuti ajakan tersebut. Bahkan seringkali dicurigai jangan-jangan ini adalah aliran-aliran yang tidak benar dan sebagainya. Pemirsa Matan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah sudah memberikan contoh betapa ketika seseorang sudah mengikrarkan kalimah la ilaha illallah, maka dia harus menjadi sahabat kita, dia harus dilindungi, bahkan dia harus mendapatkan kasih sayang oleh kita. Bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau, ayat yang terakhir. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Fa in tawallau, dan jika mereka berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak untuk masuk ke dalam agama Islam, diajak untuk berdakwah, diajak untuk berjuang, diajak untuk bersama-sama melaksanakan tugas-tugas dalam rangka dakwah, mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau, mereka berpaling, maka Rasul mengatakan faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Cukuplah Allah, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Rabb yang menguasai arsy yang agung. Sehingga bahwa landasan semangat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga menghadapi problematika apapun, menghadapi sesulit apapun dalam menjalankan tugas-tugas dakwahnya, tidak akan pernah menyerah. Dia akan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang punya kehendak, Allah yang punya kuasa, Allah bisa merubah segala sesuatu yang dikehendakinya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semoga kita sebagai umatnya mampu meneladani, mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW dengan banyaknya peringatan Isra, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang hari ini kita saksikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, sehingga kita mampu menjadi umat yang berakhlak yang mulia, mampu menjadi umat yang selamat kehidupannya dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.